Menteri Keuangan harus mampu menekan biaya utang Indonesia. Apalagi pemerintah saat ini sedang butuh banyak uang untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi sehingga biaya utang harus dihemat. Beban defisit anggaran 2020 yang semakin melebar akan membuat biaya APBN semakin besar. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang diharapkan mampu menambal defisit tersebut sulit dicapai. Dalam kondisi normal selama 10 tahun terakhir, penerimaan pajak tak pernah tercapai target. Penerimaan pajak dikhawatirkan akan semakin menurun secara signifikan dalam kondisi saat ini. Ketika keputusan berutang diputuskan untuk mengatasi kontraksi penerimaan dari pajak, pemerintah harus berhemat dengan realisasi kebijakan yang efektif dan efisien. Penerbitan surat utang yang saat ini dilakukan harus diiringi dengan penghematan di setiap komponennya. Selain itu, pemerintah juga harus mampu memproyeksikan konsep burden sharing antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dilanjutkan di tahun depan atau berakhir di tahun ini. Jika burden sharing itu mau dilanjutkan, pemerintah dan BI harus membahasnya sejak awal secara rinci dan komprehensif. Karena, jika burden sharing untuk tahun depan tidak dibahas sejak awal, dampak signifikan justru terjadi pada kepercayaan pasar kepada Indonesia. Ketika kebijakan diputuskan secara mendadak, kemudian sinyal kepada masyarakat bersifat tiba-tiba, resiko terhadap kepercayaan di pasar global, khususnya untuk menanamkan modal di Indonesia, menjadi menurun. Selain itu, peran Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal dalam penerapan burden sharing masih lebih menonjol ketimbang BI selaku pemegang kewenangan di bidang moneter. Padahal, instrumen moneter pun harus dioptimalkan untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.